Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Pusparini, mahasiswi IAIN Surakarta, jurusan Hukum Keluarga Islam, semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama kelompok saya dalam mata kuliah Tafsir Al-Quran. Yang akan kami bahas di sini adalah pemikiran Muhammad Abduh dalam penafsiran Al-Quran. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama adalah metode penafsiran Al-Quran, kemudian yang kedua adalah tingkatan tafsir, yang terakhir adalah corak khusus penafsiran Muhammad Abduh. Oke, yang pertama adalah metode penafsiran yang digunakan oleh Muhammad Abduh. Yang pertama adalah memandang setiap surat atau ayat Al-Quran ini sebagai sesuatu yang utuh atau serasi dan juga bersifat umum dan universal. Bersifat umum di sini adalah seluruh petunjuk yang terdapat dalam ayat Al-Quran ini tidak dibatasi oleh suatu waktu dan juga tidak pula ditunjukkan khusus untuk orang-orang tertentu, sehingga Al-Quran ini bersifat umum untuk semuanya yang ada di alam semesta ini. Kemudian Al-Quran sebagai sumber primer bagi syariat Islam. Kemudian Muhammad Abduh ini juga mempergunakan pandangan dan pemikiran serta metode ilmiah dalam penafsiran dan istinbat. Muhammad Abduh sendiri juga berpegang teguh kepada akal atau rasio dan juga menghindari penafsiran yang berlebih terhadap sesuatu yang mubham dalam Al-Quran. Kemudian mengaitkan kehidupan sosial berdasarkan kepada Al-Quran. Begitu pula dengan ayat-ayat yang bercerita tentang kisah. Penafsiran klasik cenderung mempermasalahkan informasi detail terkait kisah tersebut, yang Al-Quran sendiri tidak menjelaskannya lebih lanjut. Seperti contohnya adalah ayat yang bercerita tentang Zulkarnain, Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 83, di mana ulama tradisional ini sibuk mencari tahu tentang siapa sebenarnya Zulkarnain ini, di mana dia hidup dan sebagainya. Bagi Muhammad Abduh, bagi beliau hal yang demikian tidak penting untuk diketahui, karena bagi beliau yang terpenting adalah bagaimana pesan dan juga pelajaran dari kisah tersebut untuk diambil oleh masyarakat, untuk diambil pelajarannya di kehidupan. Kemudian yang berikutnya adalah tingkatan tafsir menurut Muhammad Abduh. Yang pertama adalah tingkatan terendah, di mana tingkatan terendah ini adalah tafsir yang hanya menjelaskan secara global yang bisa dicerna oleh hati tentang kebesaran Allah dan penyuciannya, serta menghindarkan nafsu dari perbuatan jelek dan menariknya untuk berbuat kebaikan. Kemudian yang kedua adalah tingkat tinggi. Tafsir bisa dikatakan tingkat tinggi ini harus memenuhi beberapa syarat menurut Muhammad Abduh. Yang pertama adalah seorang mufasir dalam memahami hakikat dalam Al-Quran harus
mendengarnya secara langsung dari ahli bahasa. Karena pada dasarnya seorang mufasir menurut Muhammad Abduh ini harus tahu makna kosakata Al-Quran dan menafsirkannya berdasarkan pemahaman masyarakat pada waktu wahyu diturunkan. Nah, mufasir klasik menafsirkan kosakatanya berdasarkan pemakaian pada saat hidupnya saja, yaitu 3 abad pertama Islam, sehingga menafsirkannya ini dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya dan tentu saja tidak relevan dengan kehidupan modern. Kemudian seorang mufasir ini juga harus memahami berbagai gaya bahasa. Nah, seperti harus menguasai bahasa Arab untuk menjamin otensitas tafsirannya. Bahasa Arab menurut Muhammad Abduh sudah turun derajatnya, tak lagi jadi wahana bagi karya seni dan ilmu pengetahuan seperti dahulu. Nah, agar Islam maju, maka bahasa Arab ini juga harus maju. Ini dapat terjadi bukan dengan berpaling ke buku yang digunakan di Al-Azhar, tetapi dengan kembali ke karya pakar pada saat Islam berada pada titik puncaknya. Kemudian harus mengerti bagaimana ilmu sosiologi. Nah, seperti harus tahu bagaimana kondisi manusia. Al-Quran sendiri berbicara panjang lebar mengenai watak manusia. Hukum Tuhan tak berubah dan hukum yang mengatur jaya dan runtuhnya suatu bangsa. Seorang mufasir juga harus mengetahui ajaran Al-Quran tentang perkembangan suatu bangsa, kekuatan dan juga kelemahannya, kebesaran dan kemundurannya juga, serta pengetahuan dan kebodohannya, keimanan dan kekufurannya. Kemudian harus ahli dalam konteks periode kenabian, yaitu harus mengetahui konteks di mana dan bagaimana Al-Quran ini diturunkan. Adapun Syekh Muhammad Abduh ini juga mengklasifikasikan corak penafsiran ini menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah penafsiran yang kering dan jauh dari ruh ketuhanan sekaligus kitabnya. Yang beliau maksud di sini adalah penguraian atau perincian perkata, lalu kedudukan kalimat dalam i'rab, dan penjelasan dari apa yang disiratkan oleh kandungan ungkapan-ungkapan serta isyarat dari disiplin ilmu tersebut. Beliau berkata bahwa model atau corak penafsiran yang seperti ini sebetulnya tidak pantas disebut sebagai tafsir. Akan tetapi ia adalah bentuk dari semacam latihan dan ujian dalam sebuah disiplin ilmu seperti nahwu, ma'ani, dan lain sebagainya. Kemudian corak yang kedua adalah metode penafsiran yang digunakan oleh mufasir dengan memahami maksud sebuah ucapan. Yaitu hikmah at-tashri fi al-aqaid wa al-ahkam, atau dalam bentuk yang dapat menarik hasrat hati, kemudian menggiringnya pada aktualisasi dalam perbuatan nyata dan menemukan petunjuk yang tersirat dalam setup kalamil sabda. Maka dari sini diharapkan akan dapat merealisasikan firman Allah Al-Quran sebagai hudan wa rahmatan dan semisalnya dari berbagai macam sifat Al-Quran yang dinyatakan oleh Muhammad Abduh. Inilah tujuan utama yang tersirat dalam kegiatan membaca dan menafsirkan Al-Quran. Nah, dalam pandangan Muhammad Abduh tersebut, sejatinya Muhammad Abduh
tidak lantas mengabaikan serta-merta faktor-faktor balaghiyah dan nahwiyah dalam penafsiran Al-Quran. Akan tetapi, Abduh bermaksud agar para mufasir ini bisa mengambil unsur tersebut sesuai kebutuhan saja. Misalnya, seorang mufasir menjelaskan dari segi balaghah dan i'rab terhadap sebuah kalimat yang masih ambigu dan bersifat multi-interpretatif, dan dalam bentuk yang sesuai dengan kaidah fasahah Al-Quran dan balaghahnya dengan tanpa berlebih-lebihan. Kemudian yang terakhir adalah corak khusus penafsiran Muhammad Abduh sendiri, yaitu adalah corak sastra budaya kemasyarakatan yang digagas oleh Muhammad Abduh. Melalui corak ini beliau ingin menguak dan menjelaskan petunjuk-petunjuk dari ayat Al-Quran yang bersentuhan secara langsung dengan kehidupan masyarakat untuk seperti bagaimana menanggulangi penyakit atau masalah-masalah kehidupan berdasarkan ayat Al-Quran, dan juga mengemukakan petunjuk tersebut ini dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat. Saya kira sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.